Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Kurniawati. Tempat tanggal lahir di Gunung Kidul 30 Desember tahun 2000. Tempat tinggal saya ada di Desa Kematang, Tanjung Sari, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hobi saya adalah kuliner dan saya sekolah di STIM YKBN Yogyakarta. Gunung Kidul pasti sudah tidak asing lagi ya bagi kita. Tempat yang terkenal akan wisata dan makanan khasnya. Oke, di sini aku akan membahas apa saja sih makanan khas yang ada di Gunung Kidul. Ada banyak sekali makanan khas Gunung Kidul. Walaupun di zaman modern seperti sekarang ini, makanan-makanan khas yang dari dulu sudah ada, saat ini pun masih tetap ada dan bahkan menjadi oleh-oleh khas Gunung Kidul. Bahan-bahan yang digunakan sangatlah sederhana, namun tetap menjadikan rasa makan tersebut menjadi sangat enak. Nah, makanan khas Gunung Kidul yang pertama adalah Gatot Gunung Kidul. Camilan khas Gunung Kidul yang ada di tempat pasar tradisional ataupun tempat penjualan makanan lainnya. Terbuat dari singkong dikupas lalu dijemur di bawah sinar matahari. Setelah kering, gatot direndam selama 12 jam, kemudian dikukus selama 2 jam. Bisa disajikan hangat dengan bungkus daun pisang dan kelapa parut. Makanan khas Gunung Kidul selanjutnya adalah sayur lombok ijo. Sayuran berkuah dengan kuah santan yang khas dengan rasa pedas. Sayur lombok ijo itu artinya adalah cabai hijau. Kuah masakan ini memang terasa pedas dengan irisan cabai hijau, kacang panjang, tahu atau tempe, dan bisa ditambahkan dengan bahan lainnya. Sangat khas dengan rasa pedas asin. Nah, biasanya disediakan saat ada hajatan besar dari suatu keluarga. Dan juga bisa disajikan waktu lebaran ataupun bisa dimasak sehari-hari. Makanan khas Gunung Kidul selanjutnya adalah walang goreng khas Gunung Kidul. Walang goreng atau bisa kita menyebutnya dengan belalang goreng merupakan salah satu makanan khas Gunung Kidul yang patut kita coba. Tenang saja ya, makanan khas ini dijamin halal. Belalang ini dimasak dengan cara digoreng dan pastinya telah diberi bumbu khusus terlebih dahulu, sehingga membuat cita rasa dari belalang goreng ini menjadi lebih nikmat. Nah, belalang goreng ini ada rasa pedas manis dan ada rasa yang gurih. Tetapi, ada beberapa orang yang alergi ketika makan belalang. Jadi, tidak semua bisa merasakan enaknya belalang goreng. Wah, sayang banget ya. Nah, yang penasaran, silahkan langsung mencoba rasa belalang goreng ini. Selanjutnya adalah makanan khas Gunung Kidul, yaitu nasi tiwul. Makanan khas ini terbuat dari tepung gaplek atau singkong yang telah dikeringkan terlebih dahulu, lalu dibuat menjadi tepung singkong. Makanan khas yang satu ini telah menjadi kuliner yang dicari banyak wisatawan karena rasanya yang unik dan juga bentuknya yang unik. Selanjutnya adalah sego abang. Sego abang atau nasi merah juga menjadi kuliner khas Gunung Kidul. Berasal dari beras merah yang dikukus di atas tungku yang terbuat dari tanah liat, sehingga aroma wangi yang akan menambah cita rasa makanan ini. Disajikan dengan tempe goreng tepung, ayam goreng kering, ikan teri, dan urap-urap kacang panjang yang bisa menambah khas masakan. Di Gunung Kidul
Sudah banyak warung makan sego abang. Selanjutnya adalah bakmi Jawa. Kalau mau mencoba menu masakan berbahan dasar mie, Gunung Kidul pun punya. Ada bakmi legendaris yang ada di kota Jogja yang berada di daerah Gunung Kidul. Ada dua aneka masakannya, ada yang berkuah dan ada yang digoreng. Kalian bisa memilih sesuai selera kalian. Dan lebih nikmatnya lagi kalau kalian makan dengan cabai hijau. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan cara memasak atau membuat makanan-makanan tersebut. Yang pertama adalah cara membuat gatot. Cara pembuatan makanan gatot ini sangat sederhana. Gatot yang sudah kering, kemudian direndam selama kurang lebih 12 jam. Kemudian dicuci hingga bersih. Gaplek yang sudah dicuci lalu dipotong kecil-kecil sesuai ukuran gatot pada umumnya. Kemudian dikukus selama 2 jam. Setelah dikukus, gatot ditempatkan di suatu wadah yang lebar agar cepat dingin. Dalam penyajian gatot, agar lebih nikmat, ditaburi dengan parutan kelapa dan ditambah sedikit garam. Selanjutnya, cara membuat sayur lombok hijau. Keistimewaan sayur lombok hijau ini terletak pada cita rasa yang gurih bercampur pedas. Rasa gurih tersebut karena kuah santan yang cukup kental dengan ditambah racikan bumbu berupa tumisan bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri, lengkuas, dan beberapa rempah lainnya. Selain itu, tempe atau tahu yang digunakan sebagai pelengkap. Tempe dan tahu tersebut dibuat dengan cara tradisional. Nah, selanjutnya adalah cara membuat walang goreng. Belalang yang telah terkumpul lalu dibersihkan kotorannya. Nah, setelah itu dimasak dengan cara digoreng dan dicampur dengan bumbu-bumbu yang spesial. Belalang goreng ini bisa tahan sampai 1 minggu. Belalang itu sendiri yang susah untuk mendapatkannya karena mencarinya yang cukup sulit, maka harganya bisa 30.000 per toples dan isi 30 belalang. Belalang biasanya banyak dijual di pinggir jalan di sekitar jalan menuju wisata pantai di Gunung Kidul. Selanjutnya adalah cara membuat tiwul khas Gunung Kidul. Keunggulan nasi tiwul ini ada pada rasa yang manis dan gurih ditimbulkan dari cita rasa singkong. Di dalam nasi tiwul juga bisa ditambahkan gula merah yang berpadu dengan kelapa parut. Cara mengolahnya sangat mudah. Singkong dikupas. Nah, selanjutnya dijemur sampai kering. Kemudian, gaplek yang sudah kering dihaluskan hingga menjadi tepung. Setelah itu, dapat diolah menjadi tiwul. Selanjutnya adalah cara membuat sego abang. Sego abang atau nasi merah berasal dari beras merah yang diolah menjadi nasi seperti nasi biasa. Jadi pengolahannya seperti nasi pada umumnya. Dan untuk lauknya bisa ayam goreng, kudangan, gorengan, dan lain-lain.
Selanjutnya adalah cara membuat bakmi Jawa. Pertama, haluskan semua bumbu dengan ulekan. Lalu, panaskan minyak di wajan. Dan masukkan bumbu halus dan tumis hingga harum. Selanjutnya, tambahkan telur ayam dan dada ayam. Lalu, masukkan lagi garam dan royco kaldu ayam dan tumis hingga semua bahan tercampur rata. Kemudian, masukkan mie kuning basah dan sawi hijau ke dalam wajan yang berisi tumisan ayam. Kemudian aduk hingga tercampur dengan rata dan tuangkan air ke dalamnya. Lalu tutup wajan dan biarkan air di dalamnya surut. Lalu, masukkan kecap manis ke dalam wajan dan aduk hingga tercampur dengan rata. Nah, selanjutnya angkat dan sajikan bakmi goreng ataupun kuah di piring dengan bawang merah dan kerupuk atau cabai hijau. Nah, selanjutnya adalah bagaimana tanggapan para pengunjung yang mencoba makanan khas Gunung Kidul. Sebagian besar orang-orang yang mencicipi makanan khas Gunung Kidul sangat suka akan rasanya yang unik. Apalagi dengan bahan-bahan makanan yang unik juga, seperti belalang dan singkong yang bisa menjadi berbagai macam makanan. Nah, untuk bakmi Jawa sendiri, biasanya warga Gunung Kidul juga menjadi penggemar makanan tersebut. Warung bakmi mulai buka waktu sore hingga malam hari. Dan biasanya, orang-orang mengajak keluarganya untuk menikmati bakmi Jawa bersama. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton video ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih.